Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu bika min sakhatil nar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesehatan sehingga kita semua kembali lagi berjumpa di dalam melanjutkan pembelajaran sebagaimana biasa rutinitas kita kerjakan setiap hari ini. Kemudian sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sebagai panutan dan Nabi kita, Nabi terakhir, makhluk termulia, makhluk terbaik di alam ini. Adik-adikku, anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya lanjut materi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengabsensi kehadiran kalian. Tolong jangan ada yang disembunyikan. Kalau memang ada teman-teman kalian yang bolos, beritahukan kepada saya. Kalau ada teman-teman kalian yang tidak hadir, tolong kalian beritahukan kepada saya. Baik anak-anakku, saya absen dari urutan pertama. Adelia Suryaningsih, mana kabarnya Adel Suryaningsih? Nah, yang nampak dari wajahmu ya. Kemudian Rahmat Rizky Pratama. Ya, gimana kabarnya Rahmat Rizky? Ada yang tidak hadir selain yang sudah sebutkan tadi? Ada? Baik, adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, pembahasan tentang pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Submateri tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Tujuan dari pelajaran ini adalah biar kita bisa memahami bagaimana kronologis cara yang telah diajarkan dalam syariat Islam, bagaimana sebenarnya tata cara pengurusan jenazah yang benar. Karena tidak semua orang bisa memahami cara memandikan, mengkafani jenazah sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Maka saya harap kalian bisa mengamati, menganalisis. Nanti saya akan memberikan 3 video. Video pertama itu motivasi diri kita semua, bahwa kita semua pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan didapat oleh kematian. Aina man takum yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kau pasti akan dijumpai oleh kematian. Entah kita dewasa, masih kecil, apalagi kita kematian pasti akan menjumpai kita. Baik, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, nanti melanjutkan materi ini, yang pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam, saya akan menampilkan sebuah video motivasi kepada kalian. Mohon kalian cermati, tonton baik-baik, kalian maknanya benar-benar serius,
Silakan saya mulai ya. Kalian silakan cermati video berikut ini. Silakan. Baik, setelah saya menayangkan video tadi, apa kira-kira yang antum rasakan? Video itu membicarakan tentang apa dan bisa menjawab. Misalnya Melisa menanyakan apa sih video tentang apa tadi itu Melisa? Oke, dari video yang telah kita tonton sama-sama itu, di sini saya menyimpulkan, ini kesimpulan saya sendiri ya. Di sini kita itu sama-sama mengetahui kita diajarkan dalam video itu betapa pentingnya Bakti kepada orang tua. Karena Melisa pertanyaan yang lain bisa menjawab. Video pembelajaran tentang apa itu? Nah, saya coba bisa menjawab video pembelajaran tentang apa yang tadi itu. Tentang bagaimana penghargaan kita terhadap orang tua kita, karena tidak ada satu makhluk pun yang akan hidup kekal di dunia ini. Lebih-lebih orang tua kita sudah tua. Kadang yang terjadi hari ini zaman sekarang adalah bahwa banyak sekali kelakuan kita yang tidak layak, yaitu dari segi ucapan, perbuatan kita kepada orang tua. Maka pada bab tentang pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran syariat Islam ini, saya akan mengajarkan kalian pembahasan pada bab ini adalah bagaimana kita nanti bisa mengurus mayat jenazah orang tua kita, ya. Mereka akan meninggal dunia atau orang muslim hanya meninggal dunia, karena kewajiban kita masih hidup itu 4 kewajiban kita yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Pertama apa? Kewajiban yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga yang keempat kebetulan pada hari ini saya akan membahas materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, pada kompetisi dasar bab ini membahas kompetisi dasar 3.7, yakni menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian kompetisi dasar yang kedua dengan aku 4.7, yakni menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan behavioristik, peserta didik dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Selanjutnya mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah melalui metode diskusi sehingga membuka rasa ingin tahu, jujur, peduli dan tanggung jawab kepada sesamanya. Nah, itulah tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah. Kemudian nanti saya akan tampilkan video yang kedua untuk kalian analisis. Tapi sebelum kalian menganalisis, saya harap saya memerintahkan kalian untuk membagi diri kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, terbagi menjadi 3 kelompok dan nanti saya akan
menampilkan video. Video itu nanti kalian analisis dengan kelompok kalian. Saya sudah membagikan kalian LKPD lomba kerja peserta didik. Jadi kalian cermati dan analisis video yang kedua ini. Sudah, saya ingin bertanya pada kelompok 1, 2, 3 yang bisa menjawab pertanyaan saya setelah kalian menganalisa Ya. video tadi. Silakan angkat tangan, perwakilan satu orang saja. Apakah video tentang pengurusan jenazah COVID-19 itu sesuai dengan ajaran Islam apa tidak? Silakan siapa yang menjawab nomor 1, 2, 3 angkat tangannya. Yang mampu menjawab. Apakah sesuai pengurusan jenazah yang tadi sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam? Nah tadi tidak diperlihatkan bagaimana proses menjalankan. Nomor 1 coba siapa yang mewakili menjawab? Enggak, Bapak. Kenapa? Karena juga cara melakukannya berbuka dan nggak disolatkan. Nggak ada dimandikan dengan layak. Kan cuma disemprot-semprot gitu, Bapak. Coba kelompok 2 ada yang bisa menjawab? Apa hasil analisis kalian? Ada yang bisa menjawab? Kelompok 3 siapa yang mau menjawab? Apakah sesuai pengurusan jenazah itu dengan syariat Islam? Silakan saja bisa. Tidak sesuai dengan syariat Islam karena di dalam Islam itu kalau mau naruh jenazah itu kan kita menggunakan keradas, maka di dalam itu menggunakan peti. Nah, itu tanggapan kelompok 1 dengan 3. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk teman kalian. Sudah pada dasarnya anak-anakku bahwa setiap orang muslim yang meninggal, apakah itu dia terkena virus corona COVID-19, cuma yang nggak boleh disolatkan dan dimandikan itu hanya orang yang nggak bisa, orang yang tertimpa bangunan, anak yang baru lahir tiba-tiba mati atau kebakaran, itu wajib melaksanakan 4 hal bagi kita sebagai seorang muslim. Kita harus memandikan juga, memanfaatkan, menyolatkan dan pada slide tadi video yang saya tampilkan tadi itu tidak ada pengurusan sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan dimandikan pun hanya takutan kelebihan. Padahal kematian itu sumber dari satu yang Allah Subhanahu. Kita kalau kata ulama itu takut kepada selain Allah itu syirik. Jangan sampai kita takut pada selain Allah, lebih pada virus. Virus itu tidak lebih besar dari kita. Kita bisa takut pada kematian. Kalau kita takut pun kita tidak bisa lari dari kematian. Kita akan lemas hidup besar. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal, tapi dia kekal di gaib. Karena ada yang mengekalkannya. Hanya Allah yang kekal dengan sendirinya. Dan malaikat kekal diberi karena ada yang mengekalkannya. Surga kekal diberi karena ada yang mengekalkannya. Neraka kekal diberi karena ada yang mengekalkannya. Maka kita tidak perlu takut. Jadi yang penting kita lakukan sekarang adalah belajar bagaimana cara memandikan jenazah dengan benar. Bagaimana cara mengkafani jenazah dengan benar. Memandikan jenazah wajib untuk orang yang hidup. Kenapa orang mati tidak mungkin bisa mandikan dirinya sendiri? Pada saat kita mandikan jenazah disunahkan kita menaruh jenazah di tempat yang tinggi dan tertutup. Kenapa kita harus mandikan jenazah di tempat tertutup? Karena aurat orang mati sama seperti aurat yang masih hidup. Orang laki-laki dari mana sampai mana bisa selalu jaga
nanti kebersihan. Kayak umur astagfirullah. Sebaiknya perkara yang itu berkenaan. Besar syakirin alat perempuan dari mana sampai mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kalau perhatikan, jadi perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan mata itu harus tertutup ketika kita mandikan jenazah. Disunahkan kita mandikan jenazah itu mengucur apa itu namanya menyiram air awal sunahkan dari kepala. Menyiramnya pada sampai mulai dari bagian sebelah kanan, kemudian melututkan dia sebelum mandikan di tempat tertutup. Dalam syariat kita disuruh minimal yang mandikan itu paling abdul 5 orang. Jadi 1 nunggu di pintu, 1 ngambil air, 3 di dalam itu ada yang menyiram pakai air, ada yang menggosok. Dia dalam Islam. Kemudian ketika kita mandikan itu kita disunahkan menekan perutnya sedikit. Mengeluarkan PAI kotoran ke dalam perut. Karena bahayanya nanti kalau jenazah sudah sampai ke masjid, tiba-tiba kotorannya keluar di sana, tidak boleh kita menyelamatkan jenazah dalam keadaan najis masih mungkin diri. Gitu ya. Ada yang perlu kalian tanyakan sebelum saya lanjutkan pembahasan materi pada hari ini tentang memandikan jenazah. Ada Masyakirin ada, Ustazah Nuryanti, Petra Nurlanda, ada pertanyaan? Sudah, selanjutnya mengkafani jenazah. Dalam Islam, satu saja kain kafan sudah cukup, yang penting dia lebar, mampu melingkupi seluruh tubuh si mayit. Tetapi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau perempuan dianjurkan pakai 5 lapis. Laki-laki 3 lapis. Pakai kain kafan yang berwarna putih. Tapi kalau tidak ada kain kafan yang berwarna putih, boleh memakai kain kafan yang berwarna hitam, merah, kuning. Kalau seandainya ada orang meninggal dunia, saking miskinnya tidak mampu membeli kain kafan, bagaimana? Kira-kira cara jarang pemecahannya. Ustazah ada. Kalau seandainya ada orang miskin yang tidak mampu membeli kain kafan, dia tidak mampu membeli kain kafan. Asalnya kain kafan itu harus bersihan halal, jangan haram. Dan kira-kira ada di mana kita akan ambilkan kain kafan itu? Nempatin Ahmadiana. Di mana kira-kira? Kita mau mencuri? Rahmat. Dari mana kira-kira kita akan ambilkan untuk kebutuhan membeli kain kafan orang yang tidak mampu membeli kain kafan? Mana kira-kira ada? Semuanya. Benar ada yang berubah. Adil. Dari mana kira-kira? Minta bantuan orang lain. Kalau orang lain ada kita minta bantuan, misalnya Melisa, kemana kita akan ambilkan uang untuk pembelian kain kafan kalau ada orang yang tidak mampu membeli kain kafan? Kemana kira-kira Melisa? Mana itu kita tutup pelajaran pada hari ini. Karena mungkin ada yang bertanya, 1 orang, 2 orang. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you